TK Smart Kid berada di Jalan Haji Sumani nomor 2, RT 5, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaziza SSSPD, Kepala TK Smart Kid Kota Padang Panjang. Kami berkomitmen mewujudkan peserta didik yang berkarakter, hidup bersih dan peduli lingkungan melalui program Gelas Riko. Menurut Geng 1984, mendefinisikan belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Perubahan perilaku ini terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Proses pengalaman tersebut berlangsung seumur hidup, kapan saja dan di mana saja. TK Smart Kid sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini di Padang Panjang telah melakukan proses belajar yang berisi pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman ini berisi stimulasi untuk membentuk karakter positif pada peserta didik. Di samping itu, stimulasi untuk pembentukan karakter sangatlah efektif diberikan di usia dini, di mana mereka berada di masa emas atau golden age, masa di mana sel-sel otak mereka berkembang dengan pesat. Seiring dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, mandiri, aktif, dan tauladan, TK Smart Kid memiliki program pembiasaan mengkonsumsi buah segar setiap hari. Di antara buah-buahan yang dikonsumsi tersebut memiliki kulit buah. Peserta didik mengupas sendiri kulit buah dan membuangnya ke tempat sampah. Semakin hari, kulit buah semakin menumpuk di tempat sampah. Dan hal ini membuat sekolah menjadi kotor dan tidak sehat. Kota Padang Panjang, tempat di mana TK Smart Kid berada, ternyata juga memiliki masalah sampah. Begitu juga dengan negara Indonesia juga menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Menurut data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP pada tahun 2024, Indonesia penyumbang sampah plastik nomor 2 terbanyak di dunia setelah Cina. Padang Panjang sebagai bagian dari Indonesia, sebuah kota kecil di Provinsi Sumatera Barat juga ikut menyumbang dari total sampah yang ada di Indonesia. Jumlah sampah di kota ini berjumlah 50 ton per hari dengan rata-rata produksi sampah sekitar 0,8 kg per individu. Kondisi ini menyebabkan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Sungai Andok mengalami kepadatan dan diperkirakan hanya mampu menampung sampah dalam waktu yang tak lama lagi. Petugas kebersihan TPAS Sungai Andok, Bapak Iskandar menjelaskan bahwa sampah yang diangkut dari rumah masih dalam kondisi tercampur antara sampah organik dan anorganik. Masyarakat cenderung mencampurkan kedua sampah tersebut dalam satu tempat sehingga mereka agak kesulitan untuk pengolahan selanjutnya. Dengan demikian, selain masalah jumlah sampah yang semakin banyak, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilah sampah dari rumah juga menjadi faktor timbulnya masalah sampah di Kota Padang Panjang. Permasalahan yang berakar dari belum adanya kesadaran masyarakat dan warga sekolah TK Smart Kid khususnya akan pentingnya pola hidup bersih dan peduli lingkungan. Sangat penting memberikan stimulasi untuk menumbuhkan karakter hidup bersih dan peduli lingkungan. Oleh karena itu, kepala sekolah melakukan inovasi pembelajaran gerakan pilah sampah dari sekolah atau disingkat dengan Gelas Riko. Dari latar belakang di atas, banyak pertanyaan masalah yang muncul yang akan menjadi tantangan bagi kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah sampah di sekolah. Kepala sekolah sadar bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan sendiri. Perlu partisipasi dan kolaborasi warga sekolah seperti guru, karyawan, orang tua, dan peserta didik di sekolah. Di samping itu, untuk membentuk karakter hidup bersih dan peduli lingkungan pada peserta didik, kepala sekolah perlu merencanakan sebuah program pembiasaan yang bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan bagi peserta didik yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Pelaksanaan program tersebut juga terjadwal baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, kepala sekolah melakukan inovasi pembelajaran program Gelas Riko atau gerakan pilah sampah dari sekolah. Taruna Smart Kid untuk menjawab beberapa tantangan diantaranya, pertama, bagaimana menumbuhkan pemahaman pada peserta didik tentang jumlah sampah dan dampaknya di Kota Padang Panjang khususnya. Yang kedua, usaha apa yang tepat dilakukan untuk memecahkan masalah sampah ini? Dan ketiga, bagaimana supaya karakter yang terbentuk pada peserta didik TK Smart Kid setelah melakukan program Gelas Riko dapat selalu terpelihara? Dalam pelaksanaan program Gelas Riko yang diterapkan di TK Smart Kid, kepala sekolah memerlukan beberapa persiapan. Pertama, sosialisasi program Gelas Riko bersama guru dan mengkoordinasikan langkah persiapan pelaksanaan program. Yang kedua,
Sosialisasi program Gelas Riko dengan wali murid sebelum program ini dimulai. Kepala sekolah memaparkan latar belakang dan tujuan dari program. Begitu juga aksi yang akan dilakukan karena melibatkan peran orang tua di rumah. Kegiatan dimulai di hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Di hari pertama, kepala sekolah mengajak anak mengonsumsi buah jeruk dan menekankan bahwa kulit jeruk akan menjadi sampah yang akan menumpuk di tempat sampah. Kepala sekolah menginspirasi peserta didik dengan menonton video tentang fakta terbaru tentang sampah di Indonesia dan dampak sampah terhadap bumi. Kepala sekolah juga menginspirasi peserta didik tentang kondisi sampah di Kota Padang Panjang dengan mengajak peserta didik ke TPAS Sungai Andok, Kota Padang Panjang. Kemudian di akhir kegiatan di hari Senin tersebut, kepala sekolah meminta anak-anak membawa sampah yang ada di rumah di hari berikutnya. Di hari kedua, di hari Selasa, anak diberi inspirasi dengan menonton video tentang sampah organik dan cara pengolahannya. Sebelumnya peserta didik sudah membawa sampah organik dari rumah, seperti kulit buah-buahan dan sampah sisa sayuran. Kepala sekolah juga menggali informasi dari anak tentang cara mengolah sampah organik dari video yang ditonton. Anak membuat pupuk organik di bawah pengawasan kepala sekolah dan guru. Di hari ketiga dan keempat, atau di hari Rabu dan Kamis, anak diberi inspirasi dengan menonton video tentang sampah anorganik dan cara pengolahannya. Sebelumnya, peserta didik sudah membawa sampah anorganik dari rumah seperti sampah plastik dan botol air mineral bekas. Kepala sekolah menggali informasi dari anak tentang cara mengolah sampah anorganik dari video yang ditonton. Anak membuat ekobrik dari sampah anorganik di bawah pengawasan kepala sekolah dan guru. Di hari Jumat atau hari kelima, kepala sekolah dan guru melakukan recalling atau evaluasi dengan peserta didik. Peserta didik mengomunikasikan informasi yang didapat dan menceritakan kembali proses kegiatan ini dari awal sampai akhir. Guru memberikan penguatan tentang karakter yang dibentuk dan pesan dan menghargai hasil karya yang dilakukan bersama peserta didik. Program Gelas Riko Murid TK Smart Kid merupakan stimulasi yang tepat untuk membentuk karakter hidup bersih dan peduli lingkungan. Inovasi dengan pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan sendiri permasalahan dan mencari sendiri solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pengalaman yang dilakukan sendiri. Melalui program Gelas Riko dapat diketahui bahwa tujuan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Mereka menemukan masalah dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sampah dengan menggunakan solusi yang tepat. Program ini tidak membuat peserta didik jenuh karena berkaitan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah, terjadi peningkatan motivasi peserta didik untuk memilah sampah di sekolah. Mereka termotivasi memasukkan sampah sisa kulit buah-buahan yang mereka makan ke dalam bak sampah organik di sekolah. Program ini juga berlanjut di rumah dengan panduan orang tua. Perlu kerjasama orang tua dan sekolah untuk memastikan agar program ini terus berlanjut di rumah agar terbentuk karakter peserta didik yang suka menjaga kebersihan lingkungan. Dari program ini diharapkan terbentuk karakter pada peserta didik, terbiasa hidup bersih dan peduli lingkungan dimanapun berada, dan berinisiatif untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi bekal untuk hidupnya di masa mendatang. Dengan demikian, peserta didik akan memposisikan dirinya sebagai pihak yang memerlukan bekal pengetahuan untuk masa depannya. Dengan kepemimpinan yang inovatif dan kolaborasi kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik dalam melaksanakan program Gelas Riko, kami yakin TK Smart Kid dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter, hidup bersih, dan peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Mardiana, guru TK Smart Kid Kota Padang Panjang. Kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif dan kolaborasi dengan warga sekolah menjadikan proses pembelajaran di TK Smart Kid menjadi kreatif dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Sana, orang tua dari Kaila Rahma, kelompok Smart Edu TK Smart Kid. Kami selaku wali murid TK Smart Kid sangat merasa senang dengan adanya program Gelas Riko. Kami diikut sertakan dalam program ini. Dan insya Allah setelah mengikuti kegiatan ini, anak-anak memiliki karakter hidup bersih dan peduli lingkungan. Terima kasih TK Smart Kid.